Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Michelin Gaudili Ahmad dengan NIM 202009027. Kenalkan, saya Skolastika Natalia Kaningsi, NIM 202009028. Perkenalkan, nama saya Madi Triana Amada Putra, NIM 2020 09029. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perkembangan peserta didik tentang karakteristik dan perkembangan individu. Kemarin kelompok 1 telah membawa materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sini kami akan membawakan materi tentang karakteristik dan perkembangan individu. Di sini kami menjelaskan lebih dalam tentang perkembangan individu. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya yang tak terbagi. Jadi, individu merupakan sebutan yang dapat dipakai untuk menyatukan satu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang sebagai makhluk yang berpikir, Homo sapiens, makhluk yang berbentuk, Homo faber, makhluk yang dapat dididik, Homo educandum, dan seterusnya. Manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan menunggalnya berbagai karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antar berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut kamus Eccles dan Sadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, oknum. Yang kedua, pengertian perkembangan individu. Perkembangan dapat diartikan sebagai perusahaan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan sistematis progresif berkesinambungan. Yang pertama, sistematis. Sistematis adalah bahwa perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara satu bagian dengan bagian lainnya, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif. Berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun psikis. Yang ketiga, berkesinambungan. Artinya, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau beruntun. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang dinamis, dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Horlock, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut involusi. Dalam perkembangan individu ini, ada dua istilah yang sering muncul. Pertama, perkembangan atau development, dan kedua adalah pertumbuhan atau growth. Istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik atau kuantitatif. Antara fisik dan psikis ini saling berkaitan dalam menelaah kehidupan manusia. Secara lebih rinci, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik.
Contohnya, ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur tulang yang bisa diukur. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku. Perkembangan periode bayi sampai anak, kita melihat bahwa bayi dan anak berbeda sebagai hasil dari pertumbuhan, tetapi di sini juga terdapat perubahan struktur dan bentuk. Yang ketiga, ciri-ciri perkembangan individu. Dalam ciri-ciri perkembangan individu ini ada 4 perubahan. Yang pertama, perubahan dalam aspek, contoh fisiknya berat dan tinggi badan, contoh psikisnya berbicara dan berpikir. Yang kedua, perubahan dalam proporsi. Contoh fisiknya, proporsi anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Contoh psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realistis. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda lama. Contoh fisiknya, rambut-rambut halus dan gigi susu, kelenjar thymus dan kelenjar pineal. Contoh psikis, lenyapnya masa mengoceh, perilaku impulsif. Yang keempat, diperolehnya tanda-tanda baru. Contoh fisiknya, pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja, seperti kumis dan jakun pada laki-laki, dan tumbuh payudara dan menstruasi pada perempuan, tumbuh uban pada masa tua. Contoh psikisnya, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Berikutnya, prinsip-prinsip perkembangan individu. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. 2. Semua aspek perkembangan saling berhubungan. 3. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 4. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. 5. Setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. 6. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang berikut, arah atau pola perkembangan. 1. Cephalokadal dan promax distal atau perkembangan manusia itu dimulai dari kepala ke kaki dan dari tengah atau jantung, pernapasan dan sebagainya, atau ke samping atau tangan. Yang kedua, struktur atau mendahului fungsi. Yang ketiga, diferensiasi ke integrasi. Yang keempat, dari konkret ke abstrak. Yang kelima, dari egosentrisme ke psikosentrisme. Yang keenam, dari outer control ke inner control. Yang berikut, aspek-aspek perkembangan individu. 1. Perkembangan fisik, psikomotorik. Yang kedua, perkembangan kognitif, bahasa. Yang ketiga, perkembangan moral, sosial, keagamaan. Yang keempat, perkembangan emosi, kepribadian. Berikutnya yang ketujuh, kriteria penahapan perkembangan individu. Perkembangan manusia sejak konsepsi sampai masa prosesnya terjadi secara bertahap melalui berbagai tahapan perkembangan, di mana dalam setiap tahapan perkembangan ditandai dengan bentuk kehidupan tertentu yang berbeda dengan fase sebelum dan sesudahnya. Berikut yang ke-8, tugas-tugas perkembangan individu. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada setiap tahapan atau periode kehidupan tertentu. Materi karakteristik peserta didik. Yang pertama, individu sebagai peserta didik. Individu berasal dari kata indivera, yang berarti satu kesatuan organisme, tidak dapat dipisahkan. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Yang kedua, karakter individu sebagai peserta didik. Individu memiliki sifat bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitar. Karakteristik individu sebagai peserta didik dapat dibagi menjadi 5, yaitu pengertian dan karakteristik kehidupan pribadi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi, dan yang ketiga perbedaan individu dan perkembangan pribadi, yang keempat pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku, yang kelima upaya pengembangan kehidupan pribadi.
Kesimpulan dari presentasi ini adalah individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah tunggal, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individu dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani. Dan sebagai makhluk Tuhan, artinya manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dipisahkan.